Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semua? Pada kali ini kita akan membahas pembelajaran IPA kelas 9 yang berjudul Listrik Statis dalam Kehidupan Sehari-hari. Pendahuluan, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kamu pernah menggosokkan sisir pada rambutmu? Setelah menggosok sisir pada rambut, apakah kamu pernah mendekatkan sisir tersebut pada benda-benda kecil seperti potongan kertas? Apakah yang terjadi pada potongan kertas tersebut? Apakah potongan kertas tersebut tertarik pada sisir? Bagaimana hal ini dapat terjadi? Agar kamu dapat mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran listrik statis sangat penting dipelajari. Mengapa penting? Setelah memahami bab ini, kamu akan dapat menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, setelah memahami bab ini, kamu akan dapat menjelaskan penerapan konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada makhluk hidup dan teknologi. Materi listrik statis. Pada materi pembahasan listrik statis, kita akan membahas dua submateri, yaitu konsep listrik statis dan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun konsep listrik statis terdiri dari muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, dan beda potensial energi listrik. Sedangkan untuk submateri penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, kita akan membahas tentang kelistrikan pada sel saraf, hewan-hewan penghasil listrik, dan penggunaan listrik statis dalam teknologi. Ayo kita masuk kepada konsep listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang yang pertama melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol. Kemudian, ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata, bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar. Beberapa saat kemudian jatuh lagi. Suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosoknya dengan benda lain. Mengapa demikian? Untuk jelasnya, kita perlu memahami model atom terlebih dahulu. Apakah anak ibu sudah tahu tentang atom? Ayo kita lihat penjelasan tentang model atom berikut ini. Model atom. Perhatikan gambar pada slide ibu ini. Pada slide terdapat beberapa buah bundaran dan bulatan-bulatan yang kecil, di mana bulatan-bulatan kecil itu terdapat tanda positif dan negatif. Dengan penjelasan supaya lebih paham, bulatan-bulatan tersebut diberi warna. Oke, kita masuk pada pengertian atom. Atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifat sendiri. Partikel-partikel tersebut adalah terdiri dari proton, neutron yang terdapat dalam inti atom dan elektron yang mengorbit pada inti. Pada gambar terlihat proton dan neutron berada di tengah, sedangkan
Di dalam lintasan atau garis lintasan terdapat elektron, sedangkan proton muatan positif terdapat di tengah-tengah bundaran. Proton memiliki sifat bermuatan listrik positif dan elektron memiliki sifat bermuatan listrik negatif. Sedangkan neutron memiliki sifat yang netral. Besar muatan listrik proton dan elektron adalah sama. Perhatikan gambar atom pada slide ini. Kemudian atom dikatakan tidak bermuatan atau disebut dengan netral. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Ada 5 teori model atom. Ada model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan mekanika kuantum. 5 teori model atom ini akan dibahas pada pembahasan pada tingkatan atas atau sekelas SMA. Untuk menambah pengetahuan kalian bisa lebih membaca buku dan materi-materi yang terkait tentang teori model atom. Muatan listrik. Dua buah benda tertentu bila saling digosok, maka kedua benda akan bermuatan listrik. Contoh, balon dengan kain wol, kaca dengan kain sutra, mika dengan kain wol, mika dengan kain sutra. Perhatikan gambar pada slide pertama. Balon bila kita gosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Kaca dengan kain sutra. Bila kaca kita gosok dengan kain sutra, elektron berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra bermuatan listrik negatif. Sifat muatan listrik. Dua buah benda bermuatan listrik memiliki sifat, jika muatannya sama akan saling tolak-menolak. Jika muatannya berbeda, akan saling tarik-menarik. Benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb, gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua buah benda bermuatan listrik. Kita sebut gaya Coulomb. Sebagai penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb, seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis yang merupakan orang pertama yang meneliti gaya listrik dan merumuskannya secara matematis. Dari hasil percobaannya disimpulkan bahwa gaya listrik atau tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Secara matematis, rumus gaya Coulomb disingkat atau disimbolkan dengan Fc dapat ditulis sebagai berikut. Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan rincian, F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K konstanta,
yang telah ditetapkan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter bujur sangkar per kolom bujur sangkar. R adalah jarak antara dua muatan dengan satuan meter. Q1 adalah besar muatan listrik benda pertama dengan satuan kolom. Q2 adalah besar muatan listrik benda kedua dengan satuan kolom. Contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut. Jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, besar konstanta K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kubik per kolom kubik. Untuk penyelesaiannya dapat kalian perhatikan pada slide layar berikut ini. Muatan 1 dengan simbol Q1 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Muatan 2 Q2 sama dengan 2Q sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19. Jarak kedua muatan R sama dengan 2 cm. Kemudian dirubah satuannya menjadi meter, menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanya adalah gaya kolom kedua muatan. Untuk gaya kolom, kita dapat menggunakan rumus gaya kolom. F sama dengan konstanta kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Jadi dapat didapatkan hasil gaya kolom adalah 1,152 kali 10 pangkat min 24 Newton. Jadi besar gaya kolom yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 1,152 kali 10 pangkat min 24 Newton. Anak ibu bisa berlatih dengan soal-soal yang ada di buku paket kalian. Medan listrik. Di sekitar muatan-muatan listrik ada medan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lainnya. Rumus medan listrik disimbolkan dengan E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Dengan keterangan E adalah medan listrik, F adalah gaya kolom, Q adalah besar muatan listrik. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik yang dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik yang keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Perhatikan gambar 4.6, garis medan listrik dua muatan. Yang pertama adalah muatan positif Q, dan gambar yang kedua adalah muatan negatif min Q, di mana arahnya arah tanda panah. Untuk muatan positif, arah garis gaya listriknya keluar. Sedangkan untuk
garis gaya listrik yang arah muatannya menuju ke dalam itu adalah listrik yang bermuatan negatif. Beda potensial energi listrik. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan, yaitu delta V sama dengan W dibagi Q. Delta V adalah beda potensial listrik, W adalah energi listrik, Q adalah muatan listrik. Untuk contoh gejala alam yang menunjukkan beda potensial listrik adalah proses terjadinya petir. Apakah itu petir? Petir terjadi karena lompatan elektron-elektron dari awan yang bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif, sehingga terjadilah gemuruh atau suara. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadinya pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls muatan positif Na+, melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dengan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Perhatikan gambar slide berikut. Ini adalah gambar sel saraf yang bermuatan listrik positif dan listrik negatif yang diukur dengan alat voltameter. Jadi, di dalam sel saraf, di dalam dinding membran pembungkus sel saraf, bagian luar atau bagian luar ini disebut dengan akson, memiliki muatan listrik positif. Sedangkan bagian dalam akson memiliki muatan listrik positif dan negatif. Kemudian hewan-hewan penghasil listrik. Jadi di alam ini, di alam semesta ini, dengan anugerah yang maha penguasa, yang maha menciptakan alam dan seisinya ini, ada hewan-hewan penghasil listrik, yaitu terutama yang hidup di perairan dalam. Nah, ini adalah gambar ikan yang mempunyai antena berupa seperti cahaya lampu. Hewan tertentu dapat menghasilkan listrik, misalnya ikan belalai gajah, ikan pari elektrik, hiu kepala martil, echidna, belut listrik, dan lele elektrik. Nah, hewan-hewan ini penghasil listrik atau dia mempunyai muatan listrik pada bagian-bagian tubuh tertentu yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk mendapatkan makanan. Kemudian penggunaan listrik statis dalam teknologi. Contohnya adalah pengendap elektrostatis. Alat ini ditemukan oleh F.G. Coulter pada tahun 1907. Alat ini digunakan untuk membersihkan udara yang keluar dari cerobong asap. Nah, biasanya cerobong asap ini banyak
terdapat pada industri-industri atau pabrik. Kemudian dalam proses pengecatan mobil, agar mobil dapat dicat dengan rata, maka badan mobil diberi muatan listrik yang berbeda dengan muatan listrik pada cat. Dengan demikian, cat dapat menempel kuat dan merata pada mobil. Jadi itu salah satu pemanfaatan listrik statis. Berikutnya, mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi memanfaatkan konsep listrik statis dan optik. Mesin ini memanfaatkan sifat unik dari logam selenium, yaitu dapat menghantarkan listrik ketika terkena cahaya dan tidak menghantarkan listrik ketika tidak terkena cahaya. Nah, ini adalah mesin fotokopi yang memanfaatkan listrik statis. Terima kasih pembahasan kita pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, tugas peserta didik atau anak-anak semua supaya dapat menambah wawasan pengetahuanmu tentang listrik statis, silakan kalian literasi atau membaca materi pelajaran pada buku paket IPA tentang listrik statis. Kemudian bisa memanfaatkan media-media lain seperti bisa kalian melihat di Google tentang materi listrik statis, sehingga anak ibu benar-benar paham tentang apa itu listrik statis. Jadi kesimpulannya pada hari ini, listrik statis adalah listrik yang diam. Jadi dalam keadaan diam, digosok-gosokkan suatu benda akan menghasilkan muatan. Nah, muatan yang itulah yang disebut dengan muatan listrik. Nah, muatan itu ada yang namanya proton, muatan positif, dan ada namanya muatan elektron, yaitu muatan negatif. Sedangkan jumlah proton dan neutron disebut dengan neutron. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.